Selamat sore para pemirsa dan para pendengar sahabat RPK FM 96,30. Kita bertemu lagi dalam program Generasi Penerus Bangsa dengan program bernama Buddha Berbicara. Hari ini kita akan kedatangan narasumber yang luar biasa dan orang penting juga di bangsa ini yang bernama Bang Ali Wongso Sinaga. Selamat sore Bang, silakan sapa pendengar LPK Bang. Selamat sore Immanuel. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para sahabat RPK, penonton YouTube RPK yang kami hormati dan senang sekali bisa diundang oleh RPK pada sore ini untuk bincang-bincang ya Siap. tentang generasi muda. Luar biasa. Ada juga yang mendampingi saya yaitu Sis Novalita. Silakan sahabat para pendengar. Ya, selamat sore sahabat RPK. Makin sehat, semakin cerdas. Luar biasa. Baik, tema pada hari ini adalah inspirasi pemuda yang berkarya. Nah, Bang Ali Wongso tadi sudah menyapa para pendengar sahabat RPK. Bang, ceritakan dulu sedikit kesibukan Abang nih, apa aja nih Bang, supaya generasi muda bisa mengenal Abang lebih lanjut lagi. Ya, berkaitan dengan posisi saya kebetulan dipercaya sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional SOKSI. Ya. Apa itu SOKSI Bang? SOKSI ini sebuah organisasi kemasyarakatan yang sudah usianya tua ya, lahir pada tahun 1960 ya, dan ini merupakan organisasi kader sebenarnya, organisasi perjuangan bangsa ya, jadi relevan dengan apa yang disebut generasi muda penerus bangsa. Jadi kita tentu ya sesuai dengan tantangan yang ada pada zamannya. Betul. Ya, SOKSI ini memberikan respons ya sedapat mungkin respon kreatif ya dalam rangka kepentingan bangsa. Oh, ya, begitu. Seperti sekarang ini misalnya kami sedang sibuk mempersiapkan suatu program. Apa itu, Bang? Yang kita sebut rakyat bebas rentenir. Wow, luar biasa. Jadi rakyat bebas rentenir. Ya. Bukan pinjol Bang ya? Ya, itu pinjol termasuk itu juga sebenarnya singkatan dari pinjam online. Online, iya. Pinjam online nggak apa-apa, tapi ya yang masalah kan yang meminjamkan itu ya tidak memenuhi harapan-harapan dan ketentuan yang berlaku ya, sehingga merugikan banyak pihak dan sudah menjadi pengetahuan publik. Saya kira banyak sekali masyarakat kita yang ya menderita, ya, stres, bahkan tidak sedikit yang bunuh diri ya, akibat daripada rentenir ini ya. Katakanlah pada 2 hari lalu ada kejadian di Kabupaten Malang ya, seorang ibu membunuh putrinya yang usia 3 tahun dengan menyayat urat nadi tangannya, lalu membunuh diri. Ya. Karena apa? Diduga karena stres berat. Waduh, depresi gitu ya? Depresi, tagihan dan tekanan daripada debt collector ataupun rentenir ini. Wow. Ya. Jadi yang seperti ini, yang bunuh diri seperti ini akibat dari tidak tahan ya menerima teror dan segala macam cara daripada para penagih rentenir ini. Tidak sedikit kejadian seperti ini di negeri kita ini, di tanah air ya. Nah, jadi, ini sangat menarik Bang. Kenapa? Sesuai dengan tema pada hari ini, Abang langsung berbicara tentang karya gitu loh. Nah, padahal tema hari ini adalah inspirasi pemuda yang berkarya. Karya Abang langsung Abang tunjukkan nih, membuat suatu program, suatu edukasi tentang rakyat bebas daripada rentenir. Nah, coba Bang definisikan dulu Bang, apa sih itu berkarya itu Bang? Sama nggak dengan bekerja itu, coba Bang? Tentu antara bekerja dan berkarya itu beda ya. Kalau bekerja itu adalah untuk hidup. Bekerja untuk hidup? Untuk hidup. Sedangkan berkarya
untuk kehidupan. Untuk kehidupan. Nah, antara hidup dan kehidupan itu beda. Oh. Nah, kalau kehidupan itu ya tentu ada 3 dimensi ya di dalam kehidupan itu. Pertama dimensi transendental, di mana kita sebagai makhluk Tuhan, Iya. kita adalah tentu bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, ya, kepada Maha Kuasa sesuai dengan keyakinan agamanya. Betul. Ya. Lalu tentu dimensi kedua horizontal, ya, Horizontal. bahwa kita sebagai individu ya hidup berdampingan dengan masyarakat. Oh, iya. Dan juga di dalam suatu lingkungan. Betul. Ya. Maka kita harus tentu berinterrelasi dan mengabdi kepada masyarakat, bangsa dan negara. Iya. Tentu juga memelihara lingkungan hidup. Dimensi yang ketiga adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Jadi 3 dimensi ini adalah mutlak ini. Kehidupan. Mutlak. Nah, jadi tidak bisa ditawar lagi. 3 ini tidak bisa kita pisah. Tidak bisa pisah. Satu Hanya paket ya. Hanya bisa kita bedakan. Ya. Oh, jadi berkarya itu harus berhubungan dengan Tuhan, dengan sesama dan juga diri sendiri. Jadi berbuat yang baik untuk 3 dimensi ini. Sedangkan pekerjaan itu untuk siapa? Untuk diri sendiri apa untuk orang lain? Coba. Jadi ini menarik ini. lebih kalau bekerja lebih kepada dirinya, berapa upah saya kan gitu. Oh, ya. cukup nggak makan saya 1 hari. Ya, jadi bagaimana kehidupannya dan tentu ya yang menjadi tanggung jawabnya keluarganya, ya, anak-anak, istrinya, ya. Nah itu sebenarnya ada korelasi kerja dan berkarya. Oh, ada korelasi. Tetapi berkarya lebih menyeluruh. Berarti begini, orang yang bekerja belum tentu berkarya. Belum tentu berkarya. Orang yang berkarya sudah pasti bekerja. Wah, luar biasa. Ini hal yang menarik para permisa sahabat RPK. Jadi Abang mengatakan tadi berkarya itu harus korelasi dengan Tuhan, dengan sesama, dengan diri sendiri. Ya. Punya pengalaman apa Bang di masa muda nih supaya mengedukasi para generasi penerus bangsa ini? Apa pengalaman di masa muda Abang, di umur berapa Abang mulai berkarya? Ya, tentu ya ada karya yang kecil, ada yang sedang begitu ya. Nah, katakanlah ketika saya menjadi anggota DPRD di DKI Jakarta, ya toh, saya mencoba melihat apa yang bisa kita buat atau karya. Itu di tahun berapa Bang? 93 awal ya. Oh, 93 awal. Ya. Jadi apa yang bisa kita buat dalam rangka memberi nilai tambah bagi kehidupan masyarakat. Pada saat itu masih ingat umur berapa Bang? Waktu itu berapa ya? 30-an ada? Ya, 30-an. Wow, 30-an sudah menjadi anggota dewan. Ya, 30-an. Dahsyat. Terus Bang? Jadi antara lain kita melihat kan bahwa masalah-masalah di Jakarta itu kan dalam kaitan pembangunan itu kan ya perlu dana yang besar. Dan dana ini tidak sedikit juga kita duga bocor. Bocor oleh karena perilaku daripada ya apakah itu oknum aparatur dan juga mungkin oknum pengusaha terlibat di situ. Yeah. Ya. Nah, sehingga penerimaan daerah itu menjadi tidak optimal. Yeah. Nah, saya kebetulan waktu itu membaca satu buku di toko buku Gunung Agung, ya, tentang judulnya itu Management Information System. Waduh, tentang bagaimana itu Bang? Nah, jadi intinya manajemen information system itu ya adalah manajemen plus teknologi informasi gitulah ya, information technology. Jadi bagaimana teknologi informasi dengan diaplikasikan di dalam sistem manajemen sehingga merupakan suatu ya sistem informasi manajemen yang bisa kita gunakan untuk banyak hal. Yeah. Nah, antara lain saya lihat ini bisa digunakan untuk membuat suatu
bank data. Bank data. Tadi Abang membaca buku tentang sistem informasi, itu kelanjutannya bagaimana tuh, Pak? Ya, jadi setelah saya baca maka saya terinspirasi untuk mencoba mengaplikasikannya dalam sebuah sistem informasi manajemen Ya. yang bisa bermanfaat bagi masyarakat, Ya. bagi bangsa, pemerintah. Ya. Nah, jadi ketika itu kebetulan peralihan gubernur Ya. dari Pak Wiyogo ke Pak Suryadi Sudirja. Ya. Ya, jadi Pak Suryadi bersama teman-teman waktu satu kesempatan ya, ada perbincangan, Ya. diminta masukan bagaimana kita membuat pembangunan ini di Jakarta ini meningkat. Wah. Ya. Jadi saya beri masukan itu bahwa untuk meningkatkan itu dibutuhkan dana yang besar, apalagi Jakarta ini kan tantangan pembangunannya ketika itu ya sangat menonjol sekali. Bagaimana kita mengurangi atau menanggulangi banjir. Ya, kemudian juga Dahsyat. bagaimana kita mengurangi atau menanggulangi kemacetan. Karena banjir dan macet ya. nggak selesai-selesai sampai sekarang ya, Pak. Nah, selain menyangkut penataan permukiman ya, yang kumuh apalagi. Jadi semua ini membutuhkan dana besar. Jadi saya katakan kepada Pak Suryadi Sudirja ketika itu di Kodam ini. Kodam. Beliau itu belum dilantik waktu itu, masih Pangdam, ya, tapi sudah dipanggil oleh Presiden. Soeharto pada saat itu ya. Gubernur ya. Ya. Jadi di Jakarta ini kan ada pajak daerah, Ya. selain retribusi daerah. Jadi beberapa pajak daerah ini ya saya duga perlu kita optimalkan Ya. tanpa harus menaikkan tarif pajak gitu. Oh. Jadi yang dioptimalkan itu adalah sistem manajemennya sehingga bisa mencegah kebocoran-kebocoran. Kebocoran dana itu. Kebocoran pemungutan pajak, penerimaan pajak. Oh iya iya iya. Nah lalu bagaimana itu bisa kita cegah? Nah, saya berkeyakinan sistem informasi manajemen itu bisa membantu law enforcement. Oh iya iya. Ya, karena dia bisa menganalisis data, informasi dengan cepat. Itu berarti dia bisa memberikan informasi dengan cepat tentang apa yang terjadi di dalam rangka penegakan hukum. Penegakan hukum. Nah, jadi ya singkat cerita itu saya coba desain, ya. Nah, inilah suatu karya kan. Satu karya, bukan hanya pekerjaan ya. Ya desain bagaimana sistem komputernya itu, bagaimana sistem operasionalnya itu menjadi suatu sistem informasi manajemen Yang memiliki nilai Yang- manfaat ya. yang nanti akan bermuara pada meningkatnya penerimaan pajak daerah. Wah, Gitu kan. luar biasa. tanpa menaikkan tarif pajak. Nah, jadi sistem ini mendorong ya atau membuat semua wajib pajak terkait apa yang digarap ini untuk jadi tertib. Luar biasa. Jadi tidak boleh seseorang wajib pajak katakanlah menggelapkan pajaknya atau memanipulasi data untuk mengurangi pajaknya. Semua terkontrol. Oh, Ya. dahsyat, dahsyat. Jadi tidak ada lagi cara selain daripada membayar pajak sesuai peraturan Perda yang berlaku. Oh, Nah, dengan demikian meningkatlah penerimaan pajak. Ya, ketika itu dari 15-an miliar meningkat terus-menerus sampai 100 miliar. gara-gara per program tahun. itu. Ya, Wah, wah. per tahun. Jadi di masa muda Abang ini bukan hanya mementingkan diri sendiri, sudah berani di usia 30 memikirkan daerah bangsa itu ya. Ya, artinya apa yang bisa kita berikan, kita buat untuk membantu ya. Itu tadi, pada saat sudah menikah. sudah. Oh, sudah menikah. Jadi dimensi horizontal tadi kan, Jonathan, masyarakat, kebangsaan. bangsa, Iya, negara. bernegara. Jadi Luar biasa. Jadi apa yang kita buat itu ya belum seberapa. Iya. Tapi ya sekalipun itu kecil, ya Iya. kita teruslah berbuat. Kan, Wah, kira-kira gitu. dahsyat. Coba Ibu Lita ada pertanyaan nggak buat abang kita ini? Iya.
Pertanyaannya Bang, apa yang menghambat pemuda berkarya? Ini pertanyaan kritis nih. Apa itu Bang? Coba Bang. Jadi ini pemuda berkarya bukan pemuda berkarya partai ya. Bukan Golkar ya Bang. Walaupun Abang orang Golkar. Soalnya ada partai berkarya. Maksud saudara kita tadi apa yang menghambat pemuda untuk berkarya? Iya, sebenarnya begini. Aha. Bagaimana setiap orang ya, khususnya anak muda, mengidentifikasi diri sebagai subjek ya, yang eksis di dalam proses kehidupan tadi. Nah, kehidupan yang saya maksud adalah tadi 3 dimensi. Iya. Ya. Jadi dia menyadari bahwa dia insan Tuhan. Ya. Jadi sebagai insan Tuhan, bagaimana menurut keyakinan agamanya ya? Kalau dia Kristiani misalnya ya, salah satu diantaranya ya takutlah akan Tuhan adalah awal daripada Permulaan pengetahuan. Gitu misalnya kan, mengandalkan Tuhan. Ya, agama apapun saya kira ya Ujung-ujungnya ke Tuhan. kira-kira sama saja. Ya. Bagaimana kita berbuat baik ya. Kalau di dalam apa tuh ada istilah yang saya juga sangat ingat itu ya, kita berbuat amal ya, fastabikul khairat gitu ya, kita berlomba berbuat amal, berbuat kebaikan. Jadi kita harus menyadari itu, ya kan? Nah, kedua, kita juga menyadari bahwa kita hidup di tengah masyarakat. Jadi bukan hanya diri kita dan orang tua kita atau anak istri kalau sudah kawin dan punya anak, tetapi juga masyarakat. Maka kita harus juga bermanfaat, bernilai di tengah masyarakat. Dahsyat ini. Ya, selain di hadapan Yang Maha Kuasa. Saya melihat data biografi Abang ini, ya dikatakan, mohon maaf Bang kalau saya salah, mohon dikoreksi, anak kampung. Ya. Anak kampung terlempar di ibu kota. Lahir di kota Sidikalang ya Bang? Iya, Sidikalang. Nah itu kan orang, mohon maaf ya, kampung tuh Bang ya? Ya, seperti setengah kampung, setengah bangunan. Kok bisa Bang? Kota kecil lah. Anak kampung, maaf, kalau nggak salah Sidikalang itu mayoritas petani ya? Ya. Nah kok bisa Bang terlempar jauh ke ibu kota ini? Nah kenapa itu Bang? Ya, saya sampai SD di Sidikalang ya. SMP, SMA saya ke Medan ya, di Medan, dan kuliah di Jakarta. Ya. Dan ya tentu karena baik orang tua ya, keluarga berharap tentu anaknya bisa makin maju ya, lebih baik anak-anak daripada orang tua kan, kira-kira gitu. Ya didoronglah, didukunglah kita juga ke Jakarta ya. Dan di Jakarta. Itu usia kuliah ya Bang ya? Kuliah di Jakarta. Kuliah berarti antara 17 dari Sidikalang. Oh 17-18. SMA dari Medan. Berarti Abang 17-18 sudah di Jakarta ya? Sudah di Jakarta. Ya, jadi ya di Jakarta kita ya kuliah. Dan saya waktu itu kuliah inginnya sebenarnya ke Bandung. Tapi ke Jakarta. Jadi saya ingin ke ITB seperti teman-teman saya. Gitu. Nah, tetapi ya saya punya saudara bilang ya kalau bisa Jakarta aja lah gitu. Nah, di Jakarta akhirnya saya kuliah di STTN ya, ATN STTN yang sekarang menjadi ISTN ya, Institut Sains. Pada saat itu ngekos nggak Bang? Saya tinggal bersama abang saya di sini, dekat sini kebetulan di Jakarta Timur. Jakarta Timur, Jalan Wedana, Gang Wedana. Lah, Jalan Wedana. Ya, dekat Pedati itu. Oh iya, Jalan Wedana, iya. Dekat masjid ya Bang. Jadi ada yang saya terkesan itu, kita kuliah sore. Terus Abang paginya? Di Cikini Raya, ya paginya kan ya biasalah ya kita cari-cari job. Belajar ya, selain juga apa yang bisa kita bantu di rumah keluarga. Jadi kuliah sore sampai malam. Jadi Abang itu bantu keluarga termasuk ngepel nyapu ya? Oh iya. Luar biasa. Termasuk. Lalu kuliah sore sampai malam itu termasuk malam minggu. Oh, malam minggu. Kita kan sebagai anak muda kan. Pada waktu Abang berpacaran nggak? Itu makanya saya lama baru pacaran. Wah, justru di masa muda era pacaran. Karena begini,
pilih kuliah atau pacaran gitu kan. Iya. Saya memilih kuliah. Orang lain pada pacaran ya. Oh iya. Pada Jadi clubbing, kalau ya. malam minggu itu tidak banyak yang masuk kuliah. Gitu. Tadi abang katakan tidak berpacaran di masa muda, dan itu sangat bagi saya itu jarang didapatin di generasi muda lain ya. Itu bagaimana itu bang? Perjalanannya tadi bang. Ya, jadi karena malam minggu kan kita harus kuliah. Malam minggu kuliah. Sampai jam 10 malam. Tidak pacaran ya? Ya bagaimana mau pacaran gitu. Jadi Luar biasa. ya pilih kuliah atau pilih Pacaran. pacaran. Kalau abang pilih pacaran pulang kampung dong, balik lagi bisa jadi ya, begini, dipulangkan. Nah, begini. Saya ada ingat satu pepatah singkat ya, dan itu selalu saya renungkan dan menurut saya ini benar dan saya ikuti. Begini, pohon yang buahnya manis, pohon yang buahnya manis, akarnya pahit. akarnya pahit. Apa itu bang artinya? Jadi pohon yang akarnya pahit, buahnya manis. Nah, lalu saya berpikir kalau saya mau masa depan yang baik, Yang manis, yang manis, ya, saya harus siap menderita. ya dengan akar yang pahit tadi. Nah, ini kira-kira ada pepatah lagi yang mirip dengan Yang ini. selaras dengan itu. Berakit-rakit ke hulu, Berenang-renang ke tepian. Tapi jangan sampai malah mati kemudian ya. Oh, ya, jangan. Bersakit-sakit dahulu, Berenang kemudian. Jadi di dalam perjuangan itu memang harus ada pengorbanan. Ada Kita harus berani memberikan pengorbanan dengan tulus, ikhlas. Dengan ikhlas. Nah, jadi dikaitkan dengan pacaran ya saya memilih kuliah. Nah, oleh karena itu saya pacarannya agak lambat. Sudah tahun keempat saya kuliah baru pacaran. Baru kuliah ya. Ya. Baru tahun keempat. Saya mendengar abang pernah jadi asisten dosen itu. Oh ya, pada tahun keempat saya diminta jadi asisten dosen. Ya. Asisten dosen. Itu nggak gampang loh bang. Pasti nilainya harus tinggi. Ya kita sih tentu ya tidak tinggi-tinggi banget, tapi dinilai oleh dosen itu layak ya kita siap aja. Nah, tentu saya senang, bersyukur. Kenapa? Karena dengan saya asisten dosen ada kebijakan dari perguruan tinggi, saya nggak perlu bayar uang kuliah. Wow, beasiswa dong. Ya apapun namanya itu ya free uang kuliah. Wow, ini jarang ini. Kedua ada honor kecil ya. Dapat juga honor. Ada. Nah bisalah buat nambah-nambah kalau kita nonton kan. Nonton. Luar biasa. Jadi abang jadi kebanggaan keluarga ya. Dan abang pada saat itu apa tanggapan dari orang tua dari kampung bang? Ya kalau orang tua ya tentu selalu berdoa. Ya. Berdoa dan berpengharapan ya semoga kita ini ya bisa berhasil sebagai anak yang senantiasa ya bersyukur kepada Tuhan. Wow. Gitu. Ibu Lita coba ada pertanyaan buat abang kita nih yang luar biasa. Iya. Pertanyaan selanjutnya nih bang, apa hasil dari seseorang yang melakukan karya? Nah apa itu bang? Kalau tadi kan menghambat. Pertanyaan sebelumnya, kalau sekarang hasil. Nah sekarang pertanyaan, abang tadi sudah berkarya ya, membangun Jakarta, sudah di masa muda partisipasi. Nah itu abang rasakan apa di masa tua ini bang? Coba bang. Nah, jadi pertanyaan coba supaya apa? Coba. Apa hasil dari seseorang melakukan karya? Jadi begini, dia itu hasil itu pasti ada kalau kita berjuang ya, berkarya, itu pasti tentu hasil. Kalaupun belum berhasil ya harus terus tekun ya. Jadi tidak boleh katakanlah belum berhasil lalu menyerah. Ya. Jadi di sini perlu kita katakanlah ketekunan, militansi, semangat juang ya. Dan pasti berhasil. Ya. Dan di dalam berkarya tentu juga kita akan ada menghadapi tantangan-tantangan. Betul. Ya. Tantangan-tantangan itu biasa dan itulah yang sebenarnya membuat kita jadi besar, ya, meningkat. Jadi ada saya ingat satu kata-kata bijak, tantangan adalah peluang. Tantangan adalah peluang. Kesempatan Jadi kita mensyukuri kalau kita menghadapi tantangan. Wow. Ketika kita mensyukuri dan kita
berupaya keras untuk menghadapi tantangan itu dengan segala apa yang kita Miliki. punya, Punya. ya, maka kita akan bisa berhasil dan membuat kita naik kelas. Wow. Jadi itu naik. seseorang berkarya itu harus menghadapi tantangan ya. Harus menghadapi. Ada lagi teori yang Ah, relevan dengan ini tentang creative minority ya. Kalau nggak salah dari Arnold Toynbee yang menulis itu, bahwa hidup ini adalah rangkaian antara tantangan dan respons ya. harus ada Tantangan tantangan dan dan respon. jawaban. Jadi apa jawabannya kan Iya, adalah karya karya. gitu. Jadi respons kreatif menurut Toynbee itu adalah respons yang bisa menciptakan tantangan baru yang lebih tinggi nilainya daripada tantangan sebelumnya. Jadi bisa dikatakan bahwa tantangan itu sebenarnya kita harus anggap sahabat dan teman, bukan Iya, musuh ya. Bukan musuh. Wow, luar biasa. Nah, saya mendengar Yang harus direspon. saya mendengar Abang juga membaca dari autobiografi Abang waktu pada masa muda ya, atau Abang melakukan karya, tiba-tiba Abang dilirik oleh Partai Golkar yang partai besar di Indonesia ini menjadi ketua DPP. Bidang apa itu Bang ya? Nah, itu bagaimana tuh ceritanya? Ini sangat itu nggak gampang loh Bang untuk seseorang diangkat menjadi Ya. ketua di DPP itu. Ya itu sejarahnya panjang ya. Jadi tahun 80 ya. Udah lahir belum? Belum lahir Bang, saya 87. Belum lahir kan? belum. Jadi tahun 80 itu saya masuk Soksi. Ah, Dan Soksi ini adalah salah satu pendiri Golkar ya. iya. Jadi Golkar itu kalau sekarang kan disebut Partai Golkar, dulu bukan. Bukan. Nah, jadi itu masa Orde Baru Orde tahun Baru. 80. Iya. Jadi kenapa saya masuk itu dulu? Iya. Saya kan aktivis kampus. Iya. Ya. Saya pikir ya ada di dalam diri saya ini kan ada idealisme ya. Nah, bahwa kita ini perlu lebih baik lagi ke depan ya. Hari esok harus lebih baik dari hari ini ya, sebagai bangsa. Nah, tapi saya pikir kalau saya mengikuti jalur ekstra atau di luar dengan demo-demo gitu, demo-demo mahasiswa, saya pikir ya bukan nggak ada manfaatnya, ada. Tapi kenapa nggak saya dari dalam? Oh, Gitu. inilah jadi, perlu. Jadi memperbaiki itu sebenarnya bisa dari luar dan dari dalam. Gitu. Nah, dari dalam ya saya masuk ke dalam. Tapi Abang ambil jalan lain ya? Nah, kekuasaan itu kan di Berarti tangan Golkar, gitu. Nah, maka saya masuk ke Golkar melalui Soksi. berarti ya saya bisa menyimpulkan Abang memiliki kecerdasan dalam berpikir ya. Jadi lalu saya masuk di Golkar ya melalui sebuah proses yang ada. Ya saya ingin berbuat, ingin katakanlah menghasilkan karya, memberikan kontribusi ya sekalipun itu kecil untuk kebaikan. Nah, jadi pada tahun 80 saya masuk, tahun 86 saya sudah masuk tim kecil ya, tim 11 Golkar dari Dewan Pimpinan Pusat Wow, Golkar luar biasa. untuk merumuskan rancangan GBHN. Waduh, Nah, gitu loh. Jadi saya paling muda waktu itu. Pada saat itu paling muda. Paling muda. Wow. Jadi antara lain di situ ada Albert Hasibuan, ya, Dr. Albert Hasibuan. Ya. Ada Profesor Dr. Deliarnur. Ada Profesor Dr. Ibrahim Hasan. Oh, aduh, pada pentolan semua itu Bang ya. Ada macam-macam lah situ. Jadi kalau tadi 80 masuk. Iya. Ke 2004 setelah 24 tahun. Oh, gitu. 24 tahun proses tuh Bang ya. Iya, jadi tapi sebelumnya saya sudah masuk jajaran pimpinan di tingkat provinsi DKI Jakarta. Nah, dan saya kemudian DPRD DKI Jadi pada saat Jakarta. itu Abang dipanggil sangat kaget ya. Bukan dipanggil, di inilah diberikan tugas ya gitu ya. Nah, jadi 2004 sampai 2017 saya ketua DPP Partai Golkar ya, membidangi bidang tadi ya. Iya, membidangi apa itu Bang? Tenaga kerja. Wow, pantesan itu. Kerjaan, gitu. Jadi
sekarang saya wakil ketua Dewan Pakar. Wow, Luar biasa. hormat kepada Sudah. abang ya. Jadi Sudah senior. senior ya, senior sekali di Partai Golkar. Nah inilah para pendengar radio RPK yang sangat kita banggakan. Beliau di masa muda sudah mengambil jalan lain dari kampung pindah ke Jakarta, kuliah menjadi asisten dosen di saat anak-anak muda berpacaran, clubbing dan lain-lainnya. Beliau mengambil keputusan untuk tidak mengikuti itu. Nah ini yang perlu kita pelajari. Baik, ada pertanyaan, silakan Ibu Seslita untuk membacakan pertanyaan dari para pendengar RPK. Ya, baik. Ada pertanyaan dari Bapak Siahan. Hai anak-anak. Hai anak-anak muda, tetap berkarya, jangan kerja terus, jangan cuma mengandalkan gaji bulanan. Ingat prinsip ekonomi, jangan besar pasak daripada tiang. Bagaimana menurut Ya, Abang? Betul kan? saya kira Pak Syahan sudah betul sekali itu ya. Jadi pokoknya why not the best gitu. Oh ini the Ya. best. Baik, Nah itu berikutnya. tadi apa? tuh? Coba Ibu. Seseorang hidup kaya gimana? Coba. Pertanyaan yang Dari Nurul Paseban. Kak Nurul ya. Ya. Apakah seseorang hidup kaya itu dikatakan berkarya? Wah, Ya, ini bagaimana? Ini Ibu? belum tentu. Nah, Sebab bagaimana ini? ya orang boleh kaya tapi ada juga yang memperoleh kekayaan dengan cara-cara tidak benar ya. Iya. Ya, misalnya korupsi dan sebagainya. Tapi berkarya lalu dia kaya itu banyak ya. Paling tidak ya tidak miskin lah. Oh, jadi orang kaya belum tentu berkarya. Karena apa? Dari kekayaannya itu dia bisa menghasilkan dari korupsi. Ya, Begitu. bisa saja ada Bisa orang juga kaya kerja bukan keras. karena berkarya sebenarnya. Itu maksud saya. Tapi kalau Ya, orang berkarya tidak boleh miskin. bukan tidak boleh. Nah, Logikanya kalau dia hidupnya berkarya Iya. terus ya pasti juga ya rezekinya kan ada. Oh. Ya. Nah dia bisa kaya, mungkin juga tidak kaya tapi tidak miskin. oh. Ya, mungkin ya tergantung bagaimana karya kekaryanya. Minimal dia tidak menyusahkan orang lain, Bang ya. Oh itu udah pasti. Udah lah. pasti. Oh, baik, ya luar biasa. Lanjut Ibu Seslita. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Kanina Cempaka Putih. Bagaimana Abang bisa berkarya di ibu kota yang penuh tantangan? Ah, ini bagaimana Ya, nih, Bang? saya kira harus semangat. Tadi di awal saya katakan bagaimana kita mengidentifikasi diri sebagai subjek ya, bukan objek. Iya. Subjek yang eksis dalam proses kehidupan. Kehidupan. Nah, tadi kehidupan saya sudah coba uraikan 3 dimensi itu Iya. secara integrated, tidak boleh dipisahkan, Dipisahkan. tapi hanya dibedakan. Jadi bagaimana hidup kita selalu semangat Semangat. untuk berkarya ya. Jadi apapun tantangan itu kita hadapi ya. Tentu kita harus terus mengisi diri ya, belajar, melatih diri ya supaya kita semakin aktual ya, Aktual. mengaktualisasi diri. Intinya mau belajar, Bang ya. Ya. Baik, Seslita, ada lagi tuh? Coba Baik, kita lihat. pertanyaan selanjutnya dari Kanora Celincing. Sudahkah anak dari narasumber berkarya di masa Ah, ini mudanya? pertanyaan kritis nih. Abang anak Ya. berapa, Bang? Coba, Bang. Jadi anak saya 3 Ah. ya. Yang pertama sudah dipanggil Tuhan pada usia 17 Iya. ketika di SMA. Adiknya perempuan ya sekarang berkarya di salah satu bank asing ya. Wah, luar biasa. Jadi ya menantu saya seorang entrepreneur ya. Jadi saya pikir ya biarlah mereka berkarya dengan dia punya dia punya prinsip-prinsip. Ya. Kita sebagai orang tua tentu mendorong selalu ya di dalam hidup itu mengandalkan Tuhan ya, dan juga terus belajar untuk mengaktualisasi diri. Nah, Nah, lalu yang ketiga anak saya sekarang masih SMA kelas 2. luar biasa ya. Nah, ini pertanyaan saya kritis sama Abang nih. Saya melihat sudah ada info di mana-mana sebelum Abang closing statement, Abang mau maju menjadi anggota DPR DKI, DPR RI ya Bang ya. Ini bukan bicara soal Jakarta. Itu undang-undang apa yang Abang mau buat nanti? Atau karya apa Abang yang Abang impikan untuk ke depan sebelum Abang closing statement? Jadi begini, sebagai katakanlah saya politician ya, Iya. dan juga pimpinan dari satu ormas Soksi, ya, saya mengamati bahwa bangsa kita ini ada satu kebutuhan yang mestinya bisa dianggap urgen, Iya. ya, dan ketika
tahun 2014 ya, 2013 malah saya sudah sampaikan ini dengan teman-teman di forum di DPR ya, ketika saya anggota DPR waktu itu. Wah, DPRD tambah lagi DPR Bang ya. Ya, Luar biasa. Jadi bangsa kita ini kan hakikatnya adalah pluralisme ya, Betul. keanekaragaman, di mana kita Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Jadi kedua juga bangsa kita ini pendidikan kan bervariasi dan masih banyak sekali yang relatif membutuhkan pendidikan yang lebih baik. Ya. Oh, iya iya iya. Nah, oleh karena itu satu hal yang penting adalah di dalam kaitan dengan demokrasi politik. Iya. Ini dibutuhkan pendidikan kebangsaan. Oh, iya. Ya. Iya. Jadi kalau Orde Baru dulu sudah buat P4. P4. Ya. Nah, kalau itu ditiadakan, gantinya apa? Oh, solusinya Ya, apa ya? Nah, jadi harus ada pendidikan kebangsaan itu yang membuat setiap warga negara ya itu terbangun jati dirinya Betul. sebagai warga negara bangsa Indonesia. Hmm. Nah, jadi saya prihatin pasca reformasi ini pendidikan kebangsaan ini relatif blank ya, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Oh. Ya. Nah, lalu akibat daripada blank ini seseorang itu tidak punya filtering untuk menghadapi arus informasi yang begitu dahsyat, begitu deras, apalagi dengan perkembangan teknologi informasi yang sudah masuk revolusi industri 4.0 ini. Nah, jadi tidak heran kalau banyak yang menjadi radikal. Oh, intoleran ya. Karena dia tidak Radikal. punya filtering terhadap nilai-nilai bahkan ideologi yang disebut transideologi yang masuk ke dirinya melalui alat-alat elektronik ini. Oh, iya iya. Antara lain melalui alat elektronik. Jadi kita tidak punya pertahanan yang baik dalam rangka menghadapi arus informasi itu. Iya iya. Jadi lepas dari itu pun sebenarnya ya sebagai satu bangsa, jati diri bangsa itu sangat esensial. Jadi oleh karena itu undang-undang pendidikan kebangsaan atau apapun nomenklaturnya ya istilahnya itu dibutuhkan. Wah, Gitu. jadi Abang membuat undang-undang jadi- pendidikan kebangsaan. Nah, termasuk lembaga penyelenggaranya Oh, yang dahsyat. masif mulai dari tingkat pusat sampai tingkat kabupaten kota. Diperlukan penguatan. Diperlukan. Nah, kalau sekarang ini ada BPIP pembinaan ideologi menurut saya ya tidak begitu Ya. bermanfaat sebagaimana yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Oke, siap, Gitu kan? siap. Nah, Jadi kedua, sejalan dengan itu kita juga membutuhkan undang-undang keamanan nasional. Oh. Ya, apa yang disebut Security Act. Hmm. Mayoritas bangsa di dunia ini ya punya itu. Ya, 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 ya. punya itu. Seperti tetangga kita punya, antara lain misalnya Singapura punya, Malaysia punya, Siap, dan siap. sebagainya. Nah, Undang-Undang Keamanan Nasional ini akan mensinergikan ya sistem pertahanan nasional kita, Wow, ya, ya. mulai dari TNI, Polri sampai ke rakyat. Siap, siap, siap. Luar biasa Jadi, undang-undang. Dengan demikian kita bisa menghindari hal-hal yang nggak perlu. Mantap. Gitu. Nah, tentu banyak yang kita butuhkan, tapi dua itu menjadi sangat urgent. penting. Baik, Bang. Termasuk di bidang ekonomi dalam kaitan pengimplementasian pasal 33 sehingga ekonomi kita semakin lebih baik dalam kerangka mewujudkan keadilan sosial. Aduh, bagi luar seluruh biasa. Luar biasa. Buat Abang ini nggak terasa sudah hampir 1 jam, Bang. Satu lagi, Bang. Closing statement, satu kata buat anak-anak muda ini, Bang. Ya, saya berharap semua anak muda ya atau kaum muda atau generasi muda khususnya ya sahabat RPK Iya. ya semangatlah setiap hari untuk hidup berkarya, Mantap. Kata closing statementnya Dan semangat. Tiap hari ya? berkarya untuk kehidupan.
Asik, semangat setiap hari untuk berkarya dan berkarya untuk kehidupan. Bang Ali Wongso Sinaga, tidak terasa sudah 1 jam ya Bang ya Terima kasih. di dalam program Muda Bicara di tengah kesibukan Terima kasih Abang. Nova ya. Dahsyat ya. Terima kasih. Saya akan mengundang Abang nanti tanggal 15 Agustus dengan tema bebas dari rentenir. Ya. Nah, oleh karena itu sahabat RPK, Nanti saya mau kasih tahu, mudah-mudahan nanti awal Agustus paling lambat kita sudah launching. Jadi kalau tanggal 15 Agustus nanti itu berarti sudah operasional di Jakarta. wah luar biasa. Baik. Nanti kita juga akan buat komunitas kita Bang ya untuk bertemu dengan Abang. Ya. Para sahabat RPK, tidak terasa 1 jam kita bersama yang membahas tentang inspirasi pemuda berkarya. Tadi mendengar Bang Ali Wongso. Kalau perlu 2 jam Bang ya, tapi karena kita terbatas waktunya pada saat ini kita berpisah. Kita akan ketemu Sabtu depan. Saya Immanuel, Abang Ali Wongso dan Sinaga. Ibu Lita. Ibu Lita. Terima kasih. Selamat sore. Sampai jumpa Sabtu depan dalam program Muda Berbicara. Selamat sore. Selamat sore.